1 tahun lebih sudah konflik antara Rusia dan Ukraina terjadi. Konflik yang telah banyak memakan korban jiwa, baik dari kubu Rusia maupun kubu Ukraina. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda gencatan senjata antara kedua negara. Konflik ini telah menarik banyak negara untuk masuk dan ikut andil dalam peperangan ini. Meskipun tidak secara langsung, namun tidak dapat dipungkiri lagi bahwa konflik ini telah melibatkan banyak negara. Negara-negara barat atau notabene negara NATO yang sedari awal sudah mendukung pihak Ukraina. Sampai saat ini mereka masih rutin mengirimkan logistik ataupun alutsista perangnya kepada pihak Ukraina. Di lain pihak, Rusia pun tidak hanya menggunakan alutsista buatan negaranya saja. Rusia diketahui menggunakan senjata dari negara lain seperti drone kamikaze dari Iran dan negara lain. Selain itu, Rusia juga tidak hanya menurunkan tentara regulernya saja dalam konflik ini, melainkan Rusia juga menggunakan tentara bayaran untuk ambil bagian dalam konflik ini. Wagner Group menjadi organisasi tentara bayaran yang saat ini sedang menjadi sorotan. Organisasi tentara bayaran ini tengah menjadi sorotan dunia internasional karena keikutsertaannya dalam konflik di Rusia dan Ukraina. Wagner Group terkenal akan kebrutalan para tentaranya dalam menghabisi musuh-musuhnya di medan laga. Dan di kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit mengenai peran Wagner Group dalam konflik Rusia dan Ukraina. Berdasarkan laporan dari Uni Eropa, Wagner Group didirikan mantan tentara Rusia Dmitry Utkin sebagai organisasi militer swasta pada 2014. Utkin memilih nama Wagner lantaran kecintaannya terhadap komposer antisemit Richard Wagner. Jenderal itu juga dilaporkan mengagumi neonazi. Di belakang Utkin ada sosok yang membiayai berdirinya kelompok tentara bayaran ini. Sosok ini dikenal sangat dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sosok ini adalah Yevgeny Prigozhin atau sering disebut Abah Yayan Kendor. Jadi bisa dibilang Prigozhin adalah bos dari Wagner Group itu sendiri. Pada 26 September 2002, Prigozhin menyatakan bahwa ia mendirikan grup Wagner khusus untuk membuat pasukan Rusia dalam perang di Donbas pada Mei 2014. Sejak saat itulah aktivitas mereka meluas hingga mencakup banyak wilayah di Afrika, Timur Tengah, dan tentu saja konflik di Rusia dan Ukraina. Bos Wagner, Yevgeny Prigozhin atau sering disebut sebagai Abah Yayan Kendor ini merupakan sekutu dekat orang nomor 1 di Rusia. Saking dekatnya ia sampai dijuluki sebagai koki Putin. Julukan itu tak lepas dari aktivitas dia sebagai pengusaha yang terjun ke dunia bisnis makanan usai dibebaskan dari hukuman. Ia sempat dihukum karena penyerangan, perampokan, dan penipuan pada 1981. Prigozhin lalu membuka toko serba ada dan memulai jaringan restoran mewah dengan beberapa mitra di Saint Petersburg. Kemudian pada 1996, ia mendirikan perusahaan yang kini berkembang pesat, Concord Catering. Selama dekade berikutnya, bisnis catering Prigozhin menerima kontrak yang menguntungkan dari pemerintahan Rusia. Ketika itu, ia mengirim makanan ke sekolah dan militer Rusia, serta berkesempatan menjadi tuan rumah jamuan negara. Dari sinilah ia mendapat julukan Koki Putin, meski sebenarnya ia bukanlah juru masak. Dari bisnisnya inilah ia membuat organisasi tentara bayaran Wagner Group. Diketahui Prigozhin lah yang membiayai kegiatan Wagner Group. Sebelum terjun dalam konflik Rusia dan Ukraina, diketahui Wagner Group telah ambil bagian dalam konflik di negara lain yang didukung Rusia. Seperti pada Februari 2018, Wagner menyerang pasukan Kurdi yang didukung AS di Suriah dalam upaya merebut ladang minyak. Selama serangan udara balasan oleh angkatan bersenjata AS, 10-100 tentara Wagner dikabarkan tewas. Pada Juli 2018, 3 jurnalis Rusia yang bekerja untuk sebuah organisasi berita yang sering mengkritik pemerintahan Rusia dibunuh di Republik Afrika Tengah, yaitu tempat mereka berusaha menyelidiki aktivitas Wagner Group di negara tersebut. Pemerintah Rusia telah memulai kerjasama dengan Presiden Republik Afrika Tengah pada Oktober 2017. Menanggapi pembunuhan tersebut, Kementerian Luar Negeri Rusia menekankan bahwa jurnalis yang tewas melakukan perjalanan tanpa akreditasi resmi. Oleh karena sepak terjang dari Wagner Group yang telah terbukti dalam medan laga, ditambah kedekatan Papa Putin dengan Prigozhin sudah bisa memberi kita gambaran bahwa Wagner Group pada akhirnya diterjunkan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina ini. Wagner pertama kali menunjukkan diri di medan laga saat membantu Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina.
Tentara bayaran ini juga disebut terlibat dalam upaya gerakan separatisme di Luhansk dan Donetsk untuk merdeka dari Ukraina. Tak hanya itu, mereka juga dilaporkan terlibat dalam perang di Libya untuk mendukung Jenderal Khalifa Haftar pada 2019. Ketika itu Haftar melakukan serangan terhadap pemerintahan di Tripoli. Wagner juga pernah terbang ke Mali untuk berperang melawan kelompok ekstremis Islam. Bicara Wagner Group tak hanya soal tentara bayaran, tetapi melibatkan sang bos organisasi itu yakni Yevgeny Prigozhin atau Abah Yayan Kendor. Sejak dipegang Prigozhin, Wagner Group terus aktif terlibat dalam beberapa konflik di luar Rusia. Prigozhin juga disebut menyumbang dana operasional untuk Wagner Group. Prigozhin juga menyediakan amunisi dan pesawat udara. Namun sejauh ini tak ada informasi pasti berapa nominal yang digelontorkan pebisnis itu. Pemerintah Moskow semakin ketar-ketir usai Prigozhin mengumumkan kemenangannya di Soledar pada Januari lalu. Bahkan baru-baru ini dikabarkan bahwa Wagner Group berhasil merebut kota Bakhmut dari Ukraina. Sejumlah pejabat di Kremlin sampai-sampai merekomendasikan kepada media televisi pemerintah untuk tak berlebihan mempromosikan Prigozhin dan tentara bayarannya. Beberapa pihak bahkan mengklaim Prigozhin ditakuti pemimpin di Kremlin. Mereka sampai-sampai meminta televisi dan media di Rusia agar tak melebih-lebihkan mempromosikan Prigozhin dan tentara Wagner. Sementara itu, sejumlah pengamat menilai Prigozhin memang berambisi menjadi pejabat atau setidaknya orang penting di pemerintahan Rusia. Jadi, bisa dikatakan menggunakan tentara bayaran Wagner memberikan keuntungan tersendiri bagi Rusia dalam konflik di Ukraina. Terlebih, anggota Wagner kebanyakan direkrut dari para penjahat dan narapidana. Namun keefektifan dan kenekatan para pasukan Wagner membuat tentara bayaran ini sangat ditakuti saat di medan laga. Jadi, bagaimana menurut kalian mengenai sepak terjang dari Wagner Group ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di tukang mie ayam langganan Ragil di Jerman.